20 dalam hal diameternya juga ya dari jarumnya. Kemudian kapas alkohol. Ya, bisa kita menggunakan yang itu ya kayak cotton ball itu ya, maksudnya yang bulat diisi alkohol, atau bisa adik-adik pakai swab alkohol nanti ya. Bentar ya. Kemudian plester atau Hipafix. Yang ini pada saat adik-adik nanti sudah melakukan pemasangan infus kan agar fiksasi dia, artinya infusnya tidak bergeser, biasanya kita gunakan kalau tidak ada Hipafix, kita bisa gunakan plester coklat. Saya rasa ini diganti sama ini ya. Jadi boleh ya, bisa menggunakan Hipafix yang putih itu adik-adik, yang ada perekatnya, atau bisa menggunakan plester coklat ya. Kemudian gunting. Nah, nanti gunting itu sebenarnya ada berbagai macam. Mungkin sebelumnya pada saat blok BP3T masih ingat ya? Kan ada berbagai macam ya gunting, kemudian alat-alat yang lainnya ya, yang dijelaskan pada saat rawat luka ya, pada saat yang bedah minor, masih ingat ya? Nah, ini yang kita gunakan yaitu karena kita pemasangan infus kan luar ya, jadi kita gunakan gunting perban. Ini gunting yang nanti adik-adik pakai untuk plesternya, Hipafix dan seperti itu ya. Beda nanti kalau adik-adik blok muskulu ya, blok apa ya? Nanti ada penjahitan luka, itu menggunakan gunting benang seperti itu ya. Itu berbeda dia lebih kecil ya. Kalau ini yang bentuknya agak melengkung ini namanya gunting perban ya, ataupun gunting plester nanti bisa ya, atau gunting Hipafixnya ya. Kemudian sarung tangan steril ya, tentunya kita siapkan, kita anggap ini sarung tangan steril ya adik-adik ya, meskipun yang non steril. Kemudian cawan pinjal tuh nama lainnya bengkok ya, jadi semua nanti bahan-bahan yang adik selesai gunakan, adik-adik letakkan di sini ya, nanti baru dibuang ke sampah medis itu ya. Jadi semua nanti misalnya alkohol swabnya dan lain-lainnya adik-adik buang ke bengkok atau cawan pinjal ya. Ada lagi ligator vena atau ikat kaki. Sebenarnya ini kan kita gunanya untuk membendung nanti, adik-adik kan mau memasang infus, mau memasukkan ke vena nanti ya, aboketnya ya. Jadi nanti kita bisa gunakan ini, nanti kan disuruh menggenggam pasiennya, kemudian nanti adik-adik ini bendung ya, otomatis nanti akan terlihat kan venanya. Itu ya sebenarnya fungsi dari turniketnya. Tapi sebenarnya kalau sudah adik minta menggenggam, sudah terlihat venanya, tidak menggunakan turniket pun tidak masalah. Ini kan artinya bisa yang sulit, misalnya pasiennya gemuk kayak itu kan nggak kelihatan ya gininya venanya, bisa ada digunakan turniket. Nanti sembari adik dimasukkan yang ini dilepas turniketnya, diminta genggamannya dibuka pelan-pelan ya, jadi baru bisa nanti masuk ya. Kemudian apalagi standar atau ini ya standar atau tiang infus nanti untuk meletakkan ini cairan infusnya ya, nanti yang akan digunakan. Sudah ya. Pertama yang adik-adik lakukan kan pasiennya sudah siap. Yang adik-adik siapkan itu adalah yang ini, yang ada di standar infusnya. Jangan sekali-sekali, maksudnya adik-adik sudah melakukan penusukan, maksudnya mencari venanya, tapi infus setnya beserta larut cairannya itu belum adik-adik pasang, belum adik-adik gantung di tiang infus, belum adik-adik keluarkan gelembung-gelembungnya ya. Kita kan harus ya, maksudnya pada saat nanti memasangnya itu, karena kan cairannya akan masuk ke intravena, jangan sampai ada gelembung udara. Kan harapannya biar tidak terjadi emboli kan. Nanti kadang-kadang pasiennya bisa shock atau gimana. Nah itu kan makanya kita harus siapkan di awal, kita udah pastikan bahwa infus set yang adik-adik pasang itu sudah tidak ada gelembung dan sebagainya ya. Namun karena ini alatnya adik-adik akan pakai berkali-kali, ya mungkin nanti ya enggak bisa gini ya. Sedangkan kalau OSC kan adik-adik satu orang itu akan mendapatkan satu aboket, satu infus set makro. Maksudnya yang baru, benar-benar baru. Kalau ini kan berkali-kali ya adik-adik gunakan. Seharusnya kan sekali pakai aja, udah selesai. Nanti cabut infus set makronya, semuanya kan tinggal dibuang. Kalau misalnya sudah pulang misalnya dari rumah sakit itu sudah selesai tindakannya ya. Itu ya adik-adik ya. Mannequinnya langsung kita ke mannequin. Jadi tetap nanti kalau OC adik-adik ke pasien, kami akan melakukan pemasangan misalnya
infus. Jadi silahkan Bapak untuk berbaring sambil tangannya diletakkan di sebelah ini, baru adik-adik siapkan misalnya untuk melakukan ya. Sebenarnya ini kan karena manikin ya nggak mungkin kita bolak-balik ya. Kan pasiennya pasti akan gini dia. Ini kan karena manikin ya gini kan. Jadi tetap ya adik-adik ke pasien Bapak bisa diluruskan tangannya, kan pasti gini pasiennya. Tapi meskipun nanti dimanikin akan seperti ini dia. Ya. Sudah? Kita ini kan. Jadi kita sesuaikan dengan checklist. Yang pertama kita persiapkan standar infus ya. Jadi kita siapkan standar infusnya. Persiapkan cairan yang akan dipakai dengan membuka tutup lampu cairan infus, lalu memasukkan bagian tajam ke dalam cairan infus, membuka aliran, memastikan cairan infus mengalir lancar tanpa udara, kemudian menutup aliran infus dan menggantung pada standar infus. Ini kemudian tabung tetesan diisi sampai setengah penuh. Ini sekali tindakan ya kita lakukan ya untuk semua satu checklist ini ya. Setelah siap baru adik-adik akan mulai dengan memilih vena dan yang lain sebagainya ya. Ada yang belum terbuka. Kalau ini kan sudah terbuka ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya nanti adik-adik tinggal tusuk saja ya di bagian in-nya, tidak masalah ya, di bagian out-nya. Nah kalau ini kalau masih tertutup adik-adik cabut, baru adik-adik akan masukkan. Sebentar ada lubang lagi ya. Oke. Sambil siapkan sampah non infeksius ini. Nah ini kan ada poin buka tutupnya nanti adik-adik ya. Kalau ini artinya terkunci adik-adik ya. Sebentar, kalau adik-adik naikkan ini dia terbuka jadi ngalir ya. Makanya kalau sebelum adik-adik melakukan tindakan lebih baik kita tutup dulu. Nanti agar tidak mengalir ya. Ini kan sudah terpakai soalnya. Harusnya nanti ada tutupnya, kita cabut dulu baru kita gunakan ya. Ini kita cabut. Biar gak basah, maksud saya alirkan ke sini aja ya. Nah ini bisa adik-adik turunkan ya. Bentar. Ini gelembungnya kita hilangkan adik-adik ya. Kemudian yang ini kan ada bagian tetesannya. Nanti adik-adik usahakan seperti ini ya, setengahnya. Tadi kan ada di checklist ya. Tabung tetesan diisi sampai setengah penuh. Kalau penuh ini takut saya nanti pada saat adik-adik mengatur tetesan, kan kita tidak tahu ya pasiennya nanti kalau dehidrasi misalnya atau pasien DHF misalnya, demam berdarah, kita misalnya kasih cairan RL atau cairan NaCl itu. Kalau adik-adik penuhkan ini kan tidak terlihat ya berapa kita atur nanti tetesannya. Ya biasanya nanti itu adik pada saat blok ya internal mungkin baru dapat ya berapa, misalnya 20 tetes per menit misalnya, seperti itu ya, 10 tetes per menit itu kalau adik-adik penuhkan ini nanti tidak terlihat ya berapa tetes yang kita atur ya.
Makanya kalau pada saat pemasangan infus sampai kita mengatur tetes ini kita perlu jam. Kalau tidak ada jam dinding, jam tangan. Kan kita ngatur tetesnya. Kalau 20 kali tetes per menit berarti kan dalam satu tetes itu dalam 3 detik itu akan tetesannya satu tetes kan seperti itu ya. Karena 1 menit kan 60 ya dibagi 20. Itu yang maksudnya. Jadi kan kita harus mengatur dengan jam. Artinya setiap 3 detik itu ada satu tetes sehingga dalam 1 menit itu 20 kali tetes per menit itu ya. Itu yang adik-adik atur ya. Kemudian apabila sudah adik-adik ini persiapannya kita gantung dulu ya. Nanti ini yang akan dihubungkan dengan ini ya aboket yang di intrapena. Sudah? Kemudian mencuci tangan, ini adik-adik tetap ya lakukan ya sesuai checklist ya, mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sarung tangan. Ya, anggap saya sudah menggunakan sarung tangan dengan teknik tanpa singgung ya, seperti blok PP3T masih ingat? Ya, jadi nanti menggunakan sarung tangan yang seperti ini yang steril ya. Kemudian adik-adik masukkan, gunakan, kemudian meminta pasien berbaring di tempat tidur, berdiri di sebelah kanan pasien. Nanti kita anggap kita berada sebelah kanan, karena kan anggap pasiennya tidur ya, kita akan pasang. Tapi ini ke manikin ya. Kemudian menginformasikan bahwa tindakan akan dimulai, memilih menentukan vena yang digunakan. Validasi dengan ya. Oke. Sekarang kan minta pasiennya, Bapak, saya sekarang akan melakukan pemasangan infus. Agak sedikit sakit karena saya akan menusuk, misalnya mencari pembuluh darah Bapak untuk memasukkan. Tetap adik-adik minta izin. Ya silakan semua ya. Boket kita pakai yang baru ya. Cuma ini dia G gini ya adik-adik ya, G22 ya. Harusnya untuk anak-anak ya. Jadi yang pertama kita akan pakai nanti venanya. Kita lihat dulu yang mana ini sebenarnya sudah dicolok semua. Kita pilih yang lurus adik-adik ya, karena kan kita anggap aboketnya itu kan ujungnya kira-kira kan segini adik-adik. Nah ini kan yang akan masuk nanti kan ke dalam pembuluh darah. Jangan sampai nanti adik memilih itu vena yang bengkok atau bercabang. Kalau tuh bengkok kan ya nggak tahu saya nanti benar masuk ke sana atau enggak ya, makanya kita pilih usahakan yang lurus ya, setidaknya yang sepanjang aboketnya ya. Kemudian setelah kita pilih ya, misalnya adik mau milih yang mana misalnya ya, kita pilih saja yang lurus kan yang ini ya adik-adik ya. Kemudian kita akan pasang turniketnya ya. Ya, jadi Bapak bisa digenggam tangannya, tetap adik-adik sampaikan ya, kita sesuaikan dengan checklistnya. Bisa adik-adik pakai yang di sini atau di sini, kan tidak masalah sih, yang penting adik-adik kan membendung venanya ya. Terbalik atau? Ya, terbalik. Yang itu dimasukin dulu. Kan maksudnya ini biar masuk ke sini gitu ya sebenarnya. Oke. Silahkan Bapak dikepalkan tangannya ya. Jadi pada saat adik-adik mengepalkan ini adik-adik keratkan, kemudian ambil aboketnya, kita fiksasi dulu ya dengan alkohol swab. Saya nggak lihat checklistnya dulu ya, nanti kita sesuaikan lagi ya.
tindakan septik aseptik ini maksudnya adik-adik ya. Kemudian adik-adik kan pilih yang ini yang lurus, kemudian adik-adik lakukan lakukan desinfeksi dari biasa ya, secara sirkuler dari dalam keluar ya. Kemudian baru ambil aboketnya. Mana tadi yang saya siapkan nih? Sebenarnya kalau masang infus tuh harusnya ada asisten ya adik-adik ya. Tapi kalau tidak nanti adik-adik cepet aja ya pada saat ininya. Ini bisa nanti agak kesini kan sedikit nanti kan, karena kita kan anggap ini darah ya. Meskipun ini pewarna, tapi kita anggap darah. Kan kita harus bekerja sesuai dengan sesuai dengan prosedur, artinya mungkin kan pasiennya sampai berdarah-darah. Makanya adik-adik siapkan nanti selain kapas alkohol sebenarnya ada karsa steril dan lain sebagainya untuk nanti lap dia ya. Nanti kan di lap ini baru adik-adik pasang ya, seperti itu. Jadi melakukan tindakan septik aseptik kan sudah ya. Mengepertahankan secara servikal di atas, membiarkan 30 detik sampai kulit kering, mengencangkan kulit di atas vena yang dipilih dengan tangan kiri. Ini maksudnya ya, yang mana adik-adik pilih. Kemudian memegang kateter aboket dengan menghadap ke atas dengan tangan kanan, memasukkan jarum kateter. Ya, oke. Jadi yang seperti biasa adik-adik kalau kita menyuntik ini kan ada bagian lubangnya, ini akan menghadap ke atas. Nanti untuk memudahkan. Kemudian adik-adik akan masukkan tadi yang sudah didesinfeksi. Kita selusuri dulu, ini nyambung nggak ya kira-kira? Nah sebenarnya ini sudah mulai minta pasiennya, Bapak dilepas tangannya sambil pelan-pelan nanti adik-adik buka. Sebenarnya kalau ada asisten lebih gampang ya, nanti bisa sambil pelan-pelan. Sambil adik-adik masukkan mandrinnya. Yang ini adik-adik keluarkan jarumnya ya. Sebentar. Kita pilih di area lain aja ya. Nah ini maksud saya kalau satu aja disiapkan tidak bisa sekali pakai dia ya. Sebentar. Pakai yang ini aja. Mana ya? Semua udah dicolok. Sebenarnya kan kita lakukan sekitar sini ya, enggak di sini sebenarnya. Kita cobakan aja. Itu dihidupin nggak? Nah ya. Nah sebenarnya ini kalau sudah keluar darah adik-adik, sebentar kita coba ya itu hidup atau enggak ya. Sebenarnya kalau sudah ada sedikit darah atau di ujungnya ada darah, ini sudah siap adik-adik sambungkan, bisa dibantu. Kalau dia nyambung berarti hidup dia gini ya. Nah ini kan keluar darah, kalau tidak keluar darah itu berarti tidak masuk ke intravena ya. Coba kita pompa sebentar. Coba diteteskan. Ya diteteskan ya apa. Nah sebenarnya kalau udah netes itu ya diamin aja dulu, biarkan ngalir. Kalau sudah netes nih artinya sebenarnya masuk ada. Ya makanya saya bilang ntar coba kita pompa biar beneran seperti keluar darah ya. Kalau enggak netes itu biasanya dia tidak masuknya ke pembuluh darah. Nah ini baru kita atur ininya sebenarnya ya. Ini soalnya infus setnya kalau adik harusnya dapat yang baru juga. Maksudnya ini kan udah berapa kali temennya pakai ya mungkin ya. Yang ini sebenarnya enggak boleh adik-adik. Gelembung kayak ini kan enggak boleh. Ya makanya saya minta sebenarnya satu orang tuh kalau bisa nanti kalau di OSC pasti ya satu adik-adik dapatnya. Sudah ya kita tutup dulu, sambil kita tutup
ini kita lakukan digunting plesternya. Bisa dibantu. Tadi kan sudah ya kita masukkan jarum dengan sudut 30 sampai 40, kemudian mendorong jarum. Nah, ada garis tipis yang masuk. Ini kan sebenarnya kalau saya sebutnya sih ya istilahnya banyak ya, saya mandrin saya bilang ya. Kemudian kan ada jarumnya, sambil adik-adik masukkan mandrin sambil dikeluarkan jarumnya. Kemudian setelah seluruhnya masuk kan jarumnya keluar, baru adik-adik sambungkan dengan infussetnya. Setelah tadi disambungkan kan sudah dilepas, kemudian baru adik-adik pisahkan jarum dari kanul, sudah ya mendorong, memperhatikan darah yang keluar, menahan. Ini kan ditahan ya adik-adik ya. Kalau adik-adik nggak tahan nanti lepas ya, ulang dari awal gitu ya. Karena mungkin ya pasien masa kita ulang berapa kali seperti itu ya. Lalu menyambungkan kanul dengan kateter infus, memfiksasinya dengan ipafix atau plester ya. Ini ya sampai ini ya, udah sekarang kita sudah yang poin 22 memfiksasi dengan ipafix. Nah, ada yang mau pegang ya? Nanti bukan segitu ya. Siapa yang mau megang? Nanti yang pertama kan fiksasinya adik-adik di sini kita buat seperti kupu-kupu itu ya, menyilang ya. Nanti satu lagi adik-adik fiksasinya di sini. Nanti di plester dengan ipafix atau plester coklat ya. Bisa dipegang tapi jangan sampai ini ya. Ininya, ujung ininya. Ya, ujung sambungannya sudah. Plesternya agak panjang sedikit. Boleh? Ya, nanti kan kita sesuaikan. Ini kan maksud saya nanti adik-adik akan masukkan dia dari bawah. Nanti adik-adik akan lipat ke sini. Kemudian boleh tambahkan satu plester untuk dia nggak jatuh. Maksudnya biar nggak lepas. Kemudian satu untuk fiksasi di lengannya. Kenapa kita pilih aliran venanya sekitar pergelangan tangan kan untuk memudahkan pasiennya bergerak. Kan nggak mungkin ya adik-adik akan pakai di sini kan gimana caranya, susah ya. Maksudnya pasti kita akan pilih yang di pergelangan tangan untuk memudahkan pasiennya bergerak biar nyaman. Kita siapkan sebenarnya ini tadi saya lupa. Ini sudah kita siapkan di awal pada saat adik-adik persiapan yang ini. Jadi sudah adik-adik sudah siapkan yang plesternya, sudah gunting seperti ini adik-adik ya. Nanti pada saat pengerjaan tinggal mengambil aja ya. Kadang-kadang kalau ada asisten, kita kan tadi pakai handscoon steril kan adik-adik ya. Kadang-kadang asisten yang bantu kita untuk masang seperti itu ya. Tunggu sebentar. Ya, dilepas aja nggak apa. Dimana misalnya pasiennya nyaman bergerak ya adik-adik giniin aja ya. Maksudnya biar enggak gini aja. Kalau ipafix kan lebih erat ya adik-adik ya. Ini boleh adik-adik dobelin, tidak masalah ya. Kalau tangan manusia enggak licin. Cuma nanti pas cabutnya baru. Karena kan bulu-bulunya ikut tercabut adik-adik ya. Ini gunting aja dikit. Pakai tangan. Bisa. Ya, misalnya seperti ini ya. Kenapa tidak mau dia? Karena dia licin. Ya, nanti saya mintakan ipafix ya, sebentar saya keluar ya.
Oke, nanti diatur tetesannya adik-adik ya. Nah, berarti ini sudah enggak, kirain tercatat. Nanti silahkan berapa tetes per menit adik-adik. Lihat pakai arloji, misalnya diatur 20 tetes per menit. Dilihat. Oh, ini kira-kira ya 20 tetes per menit ya. Benar nggak? Ya, itu ya adik-adik ya. Setelah selesai, adik-adik rapikan semua. Ya, rapikan semua, kemudian membersihkan alat kan seperti biasa ya, dibuang semua ke cawan pinjal atau ke bengkok ya. Sudah ada pertanyaan dulu? Sebentar mencoba ya. Kita lanjut dulu yang injeksi, nanti adik-adik bagi menjadi 2.